Tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Kemarin tuh rasanya 4 bulan yang paling berat ya buat kita semua. Karena pastinya semua bisnis mengalami penurunan, terus kita jadi nggak ada kerjaan syuting, padahal syuting tuh udah kayak hidup gue, dan syuting tuh getaway gue sebenarnya dari kerjaan-kerjaan gue yang bikin pusing. Karena syuting itu, acting adalah passion gue, jadi di saat gue kerjain syuting tuh gue rasanya happy. Makanya pas nggak bisa syuting tuh gue stres banget. Tapi alhamdulillah gue tetap bisa produktif, tetap bisa launching buku secara virtual, launching bisnis baru gue Rebel Princess secara virtual, terus juga sempat bikin kolaborasi lagu gitu, persembahan untuk tenaga medis yang alhamdulillah dapat muri. Jadi ya kayak oke lah, walaupun 4 bulan nganggur tidak syuting, tapi bisa tetap kerja yang lain ya? dan bisa produktif gitu. Ya. Oke, banyak sekali, walaupun kamu masih sangat produktif ya ternyata. Karena kan nggak bisa diem, Ren. Lo tau gue. Memang, I know. Terus nih, langsung aja deh. Yes. Kemarin tuh sempat ada yang heboh-heboh gitu loh. Itu tuh apa sih? Boleh nggak diceritain deh? Apa sih sebenarnya? Sumpah ya, ini heboh di Twitter dan di mana-mana kan bilang S3 marketing. Sumpah gue tuh nggak punya tujuan apapun untuk S3 marketing gitu. Karena emang gue tuh iseng sebenarnya. Maybe everyone knows here that I'm a big fan of Reza Rahadian. Gue tuh ngefans sama Reza Rahadian dari tahun 2012. Dari tahun 2012, I adore him so much, I love him so much. Bahkan gue pernah nonton filmnya dan dia jadi wallpaper handphone gue. Foto dia jadi wallpaper handphone gue tuh pernah gitu, karena he's my type. Gue suka lah gitu sama dia kan, ngefans. Terus gue nggak pernah kepikiran 8 tahun kemudian, kan dari 2012 gue ngefans ya. 8 tahun kemudian gue disatukan dalam satu project dan gue jadi istrinya. Kan gue nggak nyangka juga gitu, kayak wow, gue disatukan dengan aktor favorit gue gitu. Nah terus di hari pertama syuting itu, kalau nggak salah tanggal 27 Juli ya, tanggal 27 Juli hari pertama syuting atau tanggal berapa aku lupa, itu lagi banyak-banyaknya orang yang ngeposting soal ta'aruf. Temen gue ta'aruf semua. Tiba-tiba nikah semua. Ada yang ngepost lamaran, ngepost nikah, ada yang ngepost throwback foto nikahnya, sama satu lagi ngepost foto akad. Itu gue inget banget 4 orang temen gue pada saat itu ngepost foto nikah. Terus gue kan kesel, kayak gila ya, cepet banget orang dapet jodoh. Terus gue kayak, nah pada saat itu kebetulan banget gue lagi syuting adegannya nikah sama Reza Rahadian. Akhirnya muncullah ide impulsif gue, posting foto nikahnya gitu. Kak, foto yuk kak. Foto lah gue dengan pose-pose nikah gue, dan captionnya pun gue sebenarnya itu adalah point of view-nya Inggit. Jadi kalau kalian nggak tahu, peran aku di My Lecture My Husband itu Inggit dan Kak Reza itu sebagai Arya. Nah captionnya itu adalah Inggit gitu, nggak nyangka bla 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 bla, karena memang diceritanya kan Inggit dijodohin sama Arya kan. Jadi ini memang purely ternyata ada project isingan, dan ternyata ada project baru nih. Iya dong, ada project baru. My Lecture My Husband, dosenku suamiku gak tuh. Nah, terus ya udah gue posting foto itu. Terus gue udah izin juga kan, kak aku posting ya. Oke, santai posting dengan caption Inggit. Nggak nyangka secepat ini, nggak nyangka dialah yang jadi suamiku. Ya karena nggak nyangka juga dosen jadi suami gitu kan. My Lecture My Husband gitu. Terus tiba-tiba 30 menit kemudian Kak Reza nyari-nyari gue. Prilly mana? What did you do? Katanya, kenapa? Ini gila, notifikasi WhatsApp aku nggak berhenti ngasih ucapan selamat. Tapi emang dan nanya-nanya segala macem. Rame banget memang. Dan gue tau gak, gue tuh di titik yang kayak, oh my god, I think it's gone too far. Karena DM gue isinya adalah klien-klien gue dan artis-artis lain yang sebenarnya gak akrab sama gue. Bahkan kita tuh gak pernah ngobrol sebelumnya. Tapi mereka DM gue untuk nanya, Pril ini serius gitu. Jadi gue udah di titik yang kayak, gila gue gak enak banget nih, gue kayak ngebohongin seluruh Indonesia. Jadi ya gue kayak gak ada yang gue bales sama sekali. DM gue gak ada yang gue bales, WhatsApp gue, guru SD gue semua pada nge-WhatsApp. Wow, guru SD. Iya, itu nggak ngundang-undang gitu segala macam. Itu nggak ada yang gue balas karena gue nggak enak, gue ngerasa kayak udah ngebohongin mereka kan.
Dan malah kalau sama Kak Reza dibales loh. Jadi orang-orang yang nge-DM, yang nge-WhatsApp Kak Reza, dia bales, iya bener, doain aja gitu. Lucu banget. Tapi beneran sih itu rame. Sebenarnya terlepas dari itu project atau memang keisengan kamu, sebenarnya My Lecture My Husband nih project yang gimana sih? Apakah ini kayak dream come true-nya Prilly nih setelah 8 tahun mengidolakan Reza kan? Wah, dream come true sih. Ini bener-bener kayak, Akhirnya bisa satu frame gitu. iya, dan awalnya tuh gue deg-degan banget kayak, aduh, deg-degan banget gitu. Terus adegan-adegannya kan suami istri kan. You know lah, adegan suami istri Yes. kadang ada beberapa yang ya misalnya kita tidur satu ranjang, terus Iya, kayak intens lah. intens gitu. Mm. Dan di episode 5 itu ada adegan yang gak pernah ada di series manapun. Dan pertama kalinya gue lakukan. Jadi kayak kayak gitu. Jadi kayak pertama kalinya gue lakukan dan gue rela melakukan itu untuk series My Lecture My Husband, especially sama idola, especially syutingnya sama idola gue. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ini benar-benar dream come true banget karena skripnya, alur ceritanya sangat bagus. Satu, terus lucu banget. Bayangin gak sih lo bisa nikah sama dosen lo, kayak di kampus ada dosen killer tapi ganteng, terus tiba-tiba jadi suami lo gitu. Tapi ini apa, jadi bener-bener karakter lo yang sekarang ya, lo lagi dalam proses kuliah juga gitu. Iya, gue lagi kuliah gitu. Dan si Inggit itu karakter cewek yang ambis. Dia nggak terima kalau dia nilai jelek, dia nggak terima kalau dosen killernya ini menyerang dia atau nurunin nilainya dia. Itu sama banget kayak gue sih. Gue juga kalau di kampus, gue kalau dapet nilai kurang dari target gue pasti akan samperin dosennya dan gue pasti akan tanya kenapa nilai gue segini. Itu persis banget kayak Inggit kayak gitu. Itu yang ngebuat si Inggit tuh awalnya benci banget sama si Arya kan, benci banget sama dosennya yang tiba-tiba jadi suaminya dia karena satu dan lain hal. Nanti nonton aja ya sebabnya kenapa. Jadi kayak lucu banget alur ceritanya. Dua, ini didirect sama sorry alarm gue bunyi. Ini didirect sama director terbaik menurut gue. Maksudnya kita semua punya siapa, director terbaik versi masing-masing. Monty Tiwa dong. Well, shout out untuk Pak Monty Tiwa. Iya, shout out untuk Pak Monty Tiwa, mungkin dia nonton. Well, kita semua punya favorit masing-masing dan film itu it's about taste, selera kan. Dan semua filmnya Pak Monty tuh nggak ada yang gue nggak suka. Cara dia ngedirect, cara dia bangun chemistry sama pemain, cara dia tuh apa ya, mancing pemainnya untuk memberikan yang terbaik, cara dia di lokasi, sampai di lokasi tuh rasanya happy banget. Itu tuh the best banget gitu. Makanya My Lecture My Husband bisa sangat spesial, bukan karena gue bisa pertama karena gue bisa bermain dengan idola gue, aktor favorit gue, Kak Reza Rahadian, yang ternyata viral, gue nikah sama dia. Dua, sangat viral. Dua, karena Pak Monty, it's because of him gitu. Mungkin kalau yang direct bukan Pak Monty, gue akan mikir 2 kali gitu, karena panjang pertama gue selama pandemi gitu. Dan terus juga syutingnya sama Kak Reza, gue deg-degan banget kalau gue nggak dapet director yang bisa ngedirect bikin kalian klop ya. Gue akan bingung juga gitu. Tapi pasti. Monty, terus scoringnya Andi Rianto, yang gue yakin di setiap adegannya pasti akan bagus musiknya. Nggak sabar. Ini adalah sesuatu yang nggak mungkin gue lewatin, dan gue langsung bilang iya di saat gue ditelepon. Real, My Lecture My Husband mau jalan nih, karena My Lecture My Husband udah dikasih tahu sama gue 2 tahun lalu kan, waktu syuting Matt and All. Terus Kak Mahran tuh sempat kasih tahu kita ada skrip lucu nih, My Lecture My Husband. My Lecture My Husband mau jalan, lawan mainnya Reza Rahadian, direkturnya Monty Tiwa. Oke, langsung nggak pakai ragu lagi ya. Oke, langsung aku akan tes kesehatan sekarang juga, nggak apa-apa gitu. Oke. Terus nih ya, tadi kan ceritanya ini kamu jadi seorang mahasiswa dan akhirnya menjadi seorang istri. Yes. Di cerita ini tanpa